Halo, kembali lagi di channel Kanan Atas. Masih bersama saya Hidayat. Kali ini saya berada di kebun milik saya sendiri. Nah, di kebun saya menggunakan konsep tumpang sari. Nah, untuk tanaman atasnya di sana ada pohon kelapa dan pohon pete. Untuk tanaman bawah itu saya menggunakan pohon kapulaga. Nah, untuk tanaman tengah itu saya menggunakan pohon kemukus. Kali ini saya akan memperbanyak pohon kemukus karena ada beberapa pohon atau beberapa pohon yang belum terisi oleh pohon kemukus. Nah, ini adalah pohon kemukus umur 5 bulan. Karena ini tempatnya tumpang sari dan kurang pencahayaan, memang tingginya baru sekitar 175 cm. Ini tumbuhan yang cukup familiar dalam dunia rempah dan memiliki ekonomis tinggi. Untuk di sini kemarin laku 1 kilo sekitaran 170 atau 180-an. Nah, ini kita akan memperbanyak pohon kemukus ini dengan cara stek. Stek yang saya gunakan adalah stek batang panjat. Jadi nanti saya meminta tolong teman saya untuk mengambilkan batang rambat dari pohon pete. Nah, itu adalah teman saya sedang mengambil pohon kemukus bagian atas, atau kita sebutnya sebagai batang rambat pohon kemukus. Nah, semenuh. Nah, jadi tujuan dari pengambilan batang rambat pohon kemukus itu supaya kemukus tersebut menghentikan kegiatan vegetatifnya dan menua, sehingga dia bisa berganti mode sebagai generatif. Jadi untuk ini kan musim hujan, harusnya dia vegetatif, tetapi karena kita potong bagian atas, dia akan memulihkan diri dan menjadi vegetatif. Begitu. Untuk pengambilannya kita harus hati-hati, karena ketika batangnya terinjak dia akan pecah dan rawan mati. Nah, ini adalah untuk batang kemukus. Ini yang saya gunakan untuk stek atau memperbanyak. Ini adalah batang rambat. Keunggulan batang rambat adalah ketika dia tumbuh, dia akan siap untuk besar, dalam artian dia tunasnya besar, terus dia langsung merambat. Kalau kita pakai sulur cacing, dia memang lebih ketahanannya lebih bagus, tapi untuk keluar sulur rambat itu susah. Jadi menurut saya batang rambat seperti ini adalah yang terbaik untuk saat ini. Ini kita potong. Nah, seperti ini. Nah, kita potong seperti 1, 2, 3, 4, 5 ruas. 1 ruas untuk bagian di dalam tanah, dia akan menjadi akar besar. 1 ruas berikutnya sebagai akar serabut. Ini adalah sebagai
cabang. Ini cabang untuk keluar buah. Saya sebutnya sebagai cabang buah. Cabang buah itu tidak merambat. Kita buang separuh daun supaya mengurangi penguapan. Jadi nanti ketika penanaman tidak dehidrasi. Seperti ini. Kita tetap pertahankan, dalam artian ini kita pertahankan ini sebagai sumber makanan atau proses fotosintesis untuk membantu pertumbuhan. Karena bila mana tidak ada daun sama sekali, itu pertumbuhannya lambat karena suplai makanannya itu kurang. Kita buang segini. Menurut saya idealnya untuk penanaman kemukus seperti ini. Nah, secara keseluruhan seperti ini. Ini adalah ruas utama untuk tumbuh. Ini adalah ruas pembantu nutrisi dengan sistem fotosintesis yang dilakukan oleh daun. Ini adalah ruas batang dan ini adalah ruas akar atau ruas untuk menanam. Ya, proses selanjutnya adalah penanaman. Jadi untuk penanaman kita perlu ini pohon sebagai ajar atau untuk tempat si kemukus nanti merambat atau menempel begitu. Jadi untuk penanamannya sebagai berikut. Nah, untuk penanamannya kita tanam di bagian bawah. Jadi ini karena kita kontur tanahnya terasering, kita tanam di bagian bawah pohon. Kalau di sini nanti kemungkinan tanahnya terlalu basah ada. Kalau di sini itu kalau ada hujan kan airnya langsung ke bawah. Terus di samping itu bila mana ini musim kemarau, karena di sini bagian atas itu pasti airnya ke bawah, jadi paling banyak air kan di bawahnya. Jadi kita tanam di bawahnya. Nah, untuk penanaman seperti tadi saya bilang 2 ruas seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ruas pertama sebagai batang atau akar utama. Di sini nanti akan tumbuh akar, jadi prosesnya seperti ini. Nah, nanti bila mana ini udah tumbuh tunas, kita ikat dengan pohon, dengan ajarnya. Ini belum tumbuh tunas, cukup seperti ini. Nah, ini adalah kemukus tempat saya. Ini kisaran umur 4 tahun. Ini merambat di pohon petai. Bila mana video ini membantu bagi Anda, jangan lupa subscribe channel Kanatas dan ikuti terus video-video selanjutnya. Terima kasih.